Kita akan segera bergabung dengan Rindi Salsabila yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rindi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Shena dan juga pemirsa. 4 pekan pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat. Saat ini saya mengabarkan langsung di Balingka, Ampek-Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tepatnya di Jalan Sicincin Malalak via atau masuk dari Simpang Balingka. Ini seperti yang tampak di layar kaca Anda, Shena dan juga pemirsa. Ini salah satu perusahaan BUMN tengah melakukan pembersihan jalan yang menutupi Jalan Sicincin Malalak ini, dan ini memang kalau dapat kami ceritakan sepanjang Jalan Sicincin Malalak yang masuk lewat Simpang Balingka ada beberapa titik yang tertutup dengan tanah sehingga memang memerlukan bantuan alat berat untuk membersihkannya. Dan tadi kami sempat berbincang-bincang dengan petugas BUMN yang tengah mengerjakan pembersihan jalan ini. Memang mereka pada hari ini rencananya baru akan membersihkan sejumlah titik, dan dari salah satu perusahaan BUMN ini mengerahkan 2 ekskavator atau 2 alat berat untuk membersihkan jalan. Dan dapat kami sampaikan, Shena dan juga pemirsa, bahwa untuk di Kabupaten Agam ini dari pemerintah Kabupaten Agam memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana, yakni dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Adapun perpanjangan masa tanggap darurat ini karena memang ada banyak sekali kegiatan pasca bencana yang belum sempat dilakukan, seperti pembersihan material yang muncul akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi kurang lebih 4 pekan lalu, dan juga dari Pemkab atau pemerintah Kabupaten Agam pun juga akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayahnya. Dan terkait dengan korban bencana begitu, Shena dan juga pemirsa, dari pemerintah Kabupaten Agam pun memutuskan untuk menghentikan seluruh proses pencarian korban karena memang ini atas persetujuan dari ahli waris. Adapun berdasarkan data terakhir dari pemerintah Kabupaten Agam dan juga BPBD Kabupaten Agam per 23 Desember 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, setidaknya untuk di Kabupaten Agam ini ada 163 orang meninggal dunia, dengan 1 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung begitu. Dan terkait bagaimana kondisi dari pengungsi di Kabupaten Agam ini, Shena dan juga pemirsa, memang untuk di Sumatera Barat ini kalau kami melihat dari polanya dan berdasarkan cerita dari warga setempat yang menjadi korban, memang baik di Kota Padang maupun di Kabupaten Agam ini sebagian besar korban bencana lebih memilih untuk mengungsi di rumah saudara atau kerabatnya karena mereka merasa lebih aman dibandingkan di posko pengungsian disediakan oleh relawan ataupun pemerintah. Sehingga dapat kami katakan kalau posko pengungsian di Sumatera Barat ini cenderung sepi dan cenderung menjadi tempat untuk menyimpan atau menerima bantuan dari relawan atau pemerintah daerah begitu. Dan juga dapat kami sampaikan pemirsa terkait penyakit apa saja sebenarnya yang banyak menjangkit warga atau korban Kabupaten Agam dalam kurun waktu 4 pekan kurang lebih pasca bencana banjir bandang dan longsor. Ini sebagian besar warga Agam dilaporkan begitu ya, mengalami gangguan saluran pernapasan atas atau ISPA begitu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dalam perpanjangan masa transisi 14 hari ini dari pemerintah Kabupaten Agam juga akan memanfaatkan 14 hari tersebut sebagai masa persiapan menuju tahapan transisi pasca bencana, pemirsa. Dan terkait bagaimana untuk infrastruktur di Kabupaten Agam, memang untuk di sebagian jalan-jalan penting begitu ya di Kabupaten Agam, seperti tempat kami melaporkan saat ini di Jalan Sicincin Malalak yang masuknya dari Simpang Balingka ini sebagian maksud kami tertutup oleh tanah longsor begitu. Lalu juga kemarin kami sempat mengunjungi Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di mana kami mengunjungi Nagari Matuahilia yang di sana sudah mulai digunakan jembatan Bailey yang telah dimanfaatkan oleh warga sejak tanggal 19 Desember 2025 lalu.
yang mana artinya untuk per hari ini sudah 5 hari jembatan tersebut digunakan oleh warga. Dan untuk jembatan Beli yang di Nagari Matua Hilya ini merupakan salah satu jembatan yang penting pasca bencana ini, karena untuk jembatan Beli di Matua Hilya ini bisa menghubungkan antara Bukit Tinggi dan juga ke Pariaman, lalu juga ke Palembayan, lalu juga ke Maninjau, yang mana sebagaimana kita ketahui Palembayan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah di Kabupaten Agam, sehingga memang masih memerlukan bantuan dari relawan maupun pemerintah. Dan kemarin kami sudah melihat bahwa ada banyak sekali mobil kendaraan roda 4 ataupun roda 2 begitu ya, yang melintas jembatan Beli tersebut untuk memberikan bantuan kepada warga Palembayan. Dan untuk yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkan pada Anda ini untuk alat berat masih berupaya untuk membersihkan sisa-sisa tanah longsoran yang menutupi jalan Si Cincin Malalak ini, dan mereka pun rencananya akan melakukan aktivitas ini atau membersihkan jalan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk pembersihan ini juga tadi sudah dilakukan sejak pukul 08.00 pagi waktu Indonesia Barat. Dapat kami ceritakan, Shena dan juga pemirsa, bahwa untuk jalan Si Cincin Malalak ini merupakan salah satu jalan vital di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, karena bisa menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi via Malalak. Dan kalau kami dapat ceritakan, Shena dan juga pemirsa, untuk jalan Si Cincin Malalak ini perlu menjadi atensi begitu ya bagi pemerintah untuk segera dibukakan jalannya, aksesnya, karena memang untuk jalan ini selain yang tadi saya ceritakan, ini merupakan jalan alternatif antara Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Di sini juga berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi warga, karena mengingat ini adalah libur akhir tahun. Jika tidak terjadi bencana, kami yakin bahwa jalan ini ramai, karena sesungguhnya untuk warga sekitar ini mata pencahariannya bersumber dari kebun stroberi dan juga sayur-sayuran begitu, sehingga untuk warga yang melintas di sini baik untuk mudik ataupun liburan, mereka juga bisa mampir untuk memetik stroberi lalu juga memetik sayur. Dan kalau kami dapat ceritakan, sebenarnya ini untuk di sepanjang jalan Si Cincin Malalak ini suasananya sangat menenangkan begitu dan juga sejuk, sehingga memang ini sangat baik untuk menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga dari masyarakat sekitar pun juga berharap dari pemerintah untuk memberikan atensi lebih kepada jalur ini. Dan kami juga ingin menceritakan, Shena dan juga pemirsa, terkait apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga Kabupaten Agam. Kemarin kami sempat berbincang-bincang begitu ya dengan beberapa. Mereka mengharapkan agar pemerintah daerah ini segera memperbaiki irigasi atau saluran air agar sawah-sawah mereka juga bisa kembali dipergunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, warga Kabupaten Agam juga meminta pemerintah untuk memulihkan kembali sawah-sawah mereka yang hilang atau lenyap akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 4 pekan yang lalu. Bincang Hilya, mereka meminta pemerintah juga untuk memasang pipa dengan kualitas tinggi agar saluran air yang datang dari atas ini tidak mengikis tanah dan menyebabkan longsor begitu. Sementara demikian laporan dari kami, Shena, kembali ke studio.